Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran PKN. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai nilai-nilai Pancasila. Di pembelajaran hari ini kita akan menggunakan teknik pembelajaran atau strategi pembelajaran Jigsaw. Nah, nanti Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok asal dan beberapa kelompok ahli. Nah, pertama-tama di kelas ini ada 15 orang. Nah, Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok yang masing-masingnya beranggotakan 5 orang. Nah, sekarang kelompoknya sudah Bapak bagikan. Silakan kalian berkumpul ke teman-teman kalian sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan tadi. Nah, setelah berkumpul dengan anggota kelompoknya, kalian diskusikan dan tentukan masing-masing anggota kelompok. Nah, karena di anggota kelompok terdapat 5 orang, silakan tentukan warna sesuai yang Bapak sebutkan ini, yaitu warna merah, kuning, biru, hijau, dan putih. Nah, setiap satu orang anggota kelompok memilih satu warna. Nah, silakan kalian diskusikan terlebih dahulu. Nah, setelah kalian memilih warna bagi masing-masing anggota kelompok, nah keseluruhannya silakan berkumpul sesuai dengan warna yang sama. Misalnya yang memilih warna biru, maka berkumpul dengan temannya yang berwarna biru dari kelompok lain. Ya, kelompok yang awal tadi itu disebut dengan kelompok asal, dan kelompok yang sesuai warna tadi itu disebut dengan kelompok ahli. Nah, karena terdapat 5 kelompok ahli sesuai warna, maka Bapak akan memberi 5 materi yang berbeda setiap kelompok ahli. Untuk warna merah, Bapak beri materi nilai-nilai sila pertama. Untuk warna biru, Bapak beri nilai-nilai sila kedua. Untuk warna kuning, Bapak beri nilai-nilai sila ketiga. Untuk warna hijau, Bapak beri nilai-nilai sila ke-4, dan untuk warna putih Bapak beri nilai-nilai sila ke-5. Untuk kelompok ahli, silakan diskusikan nilai-nilai yang terdapat dari masing-masing sila. Lalu sebutkan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian sudah selesai diskusi mengenai nilai-nilai sila 1 sampai ke-5. Sekarang anggota kelompok ahli silakan kembali ke kelompok asalnya. Nah, sekarang kalian yang telah berdiskusi di kelompok ahli mengenai nilai-nilai sila atau Pancasila, sekarang silakan saling mengemukakan di kelompok asalnya. Lalu catat poin-poin pentingnya yang telah didiskusikan di kelompok ahli tadi. Setelah kalian mencatat poin-poin penting yang didapat dari diskusi kelompok ahli tadi, masing-masing kelompok asal presentasikan ke depan kelas apa yang telah kalian dapat dari diskusi tadi. Oke, terima kasih kepada kalian yang telah mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Sampai di sini Bapak anggap semuanya memahami tentang nilai-nilai Pancasila dan memahami bagaimana teknik pembelajaran Jigsaw ini. Sampai di sini, apakah ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Terima kasih telah menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Baiklah, sampai di sini saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Untuk nanti silakan kembali dipelajari di rumah
dan juga untuk materi selanjutnya juga dipelajari. Cukupkan pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliran pendidikan strategi Jigsaw. Strategi Jigsaw termasuk ke dalam aliran konstruktivisme karena aliran ini menganggap bahwa pemikiran peserta didik dapat dibentuk secara urut menurut pengalaman yang dialami. Dengan demikian, dalam proses pembelajaran peserta didik diberikan kesempatan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Hubungan strategi Jigsaw dengan teori belajar. Teori yang melandasi pembelajaran kooperatif Jigsaw adalah teori konstruktivisme. Pada dasarnya, pendekatan teori konstruktivisme dalam belajar adalah suatu pendekatan di mana siswa secara individu menemukan dan mentransformasikan informasi yang kompleks, memeriksa informasi dengan aturan yang merevisinya bila perlu. Pembelajaran kooperatif mengutamakan siswa untuk berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok. Ini membolehkan pertukaran ide dan pemeriksaan ide sendiri dalam suasana yang tidak terancam, sesuai dengan falsafah konstruktivisme. Kelebihan strategi Jigsaw. Yang pertama, dapat menambah kepercayaan siswa akan kemampuan berpikir kritis. Maksudnya di sini yaitu strategi Jigsaw dapat membuat siswa dapat berpikir secara kritis terhadap pembelajaran. Kemudian yang kedua, setiap siswa akan memiliki tanggung jawab akan tugasnya. Jadi maksudnya itu strategi Jigsaw dapat membuat siswa bertanggung jawab terhadap setiap tugas-tugasnya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa mengungkapkan ide atau gagasan. Maksudnya di sini strategi Jigsaw dapat membuat siswa menjadi lebih kreatif dalam membuat ide dan gagasan. Kemudian yang keempat, dalam memecahkan masalah tanpa takut membuat salah. Maksudnya itu strategi Jigsaw dapat memecahkan masalah tanpa harus membuat salah. Kemudian nomor 5, dapat meningkatkan kemampuan sosial, mengembangkan rasa diri dan hubungan interpersonal yang positif. Yang keenam, waktu pembelajaran lebih efektif dan efisien. Dan yang ketujuh, dapat berlatih berkomunikasi dengan baik. Maksudnya strategi Jigsaw mampu membuat siswa lancar dan baik dalam berkomunikasi. Kemudian yang terakhir, nomor 8, melibatkan seluruh siswa atau mahasiswa dalam belajar dan sekaligus mengajarkan kepada orang lain. Maksudnya pembelajaran Jigsaw dapat melibatkan siswa dan mahasiswa dan sekaligus dapat mengajarkannya kembali kepada orang lain. Kemudian kekurangan strategi Jigsaw. Yang pertama, memerlukan waktu yang relatif lama. Maksudnya itu dalam strategi Jigsaw memerlukan waktu yang relatif lama. Kemudian nomor 2, tidak efektif untuk siswa yang banyak. Maksudnya strategi Jigsaw ini kurang efektif digunakan untuk siswa yang banyak. Kemudian nomor 3, memerlukan perhatian dan pengawasan ekstra ketat dari guru. Maksudnya itu di sini strategi Jigsaw memerlukan pengawasan yang ketat dari orang tua dan guru. Dan yang terakhir, nomor 4, memerlukan persiapan yang matang. Maksudnya itu penerapan strategi Jigsaw memerlukan persiapan yang matang sebelum penerapannya. Teknik strategi Jigsaw yang pertama, membentuk kelompok asal. Yang kedua, membentuk kelompok ahli. Yang ketiga, siswa berdiskusi dalam kelompok ahli. Yang keempat, siswa kembali kepada kelompoknya masing-masing. Yang kelima, siswa berdiskusi dalam kelompok asal mengenai materi yang sudah didapat dari kelompok ahli tadi. Yang keenam, siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok tersebut. Yang terakhir, guru melakukan tanya jawab dengan kelompok asal. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari kami mengenai strategi Jigsaw. Semoga bermanfaat baik bagi kami semua maupun bagi kalian yang sedang menonton video ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.